Baik, di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami sedang berada di Masjid Al-Ittihad. Kami di sini ingin mewawancarai Ustaz dari Ustaz Afif dan juga Ustaz Budi mengenai manajemen masjid yang baik di masa modern. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Intan Karim, saya Andrina Fatia, saya Salma Kamila Ananda, saya Tia, saya Cindy Nafisa. Untuk selanjutnya kita jelaskan ya guys. Jadi di Masjid Al-Ittihad ini bagaimana sih Masjid Al-Ittihad ini membangun kualitas manajemen masjid yang baik? Ayo. Gini, jadi manajemen ini tentunya kan ini harus pengelola-pengelolanya gitu ya. Nah sistemnya itu kalau kita keuangan itu MLB, kenapa MLB? Nah ya itu pakai itu kita untuk keuangannya itu. Tapi kan keuangan masjid kan sederhana, pemasukan pengeluaran gitu. Nah, nanti kalau uangnya ini, kelolaannya itu sudah kita bagi-bagi ke ini. Kita ada peduli itu nomor rekeningnya peduli. Jadi bukan nomor rekening masjid. Bisa ada untuk kita bangun eskalator gitu. Rekening nomor rekening PMA, nomor akhirat. Jadi manajemen sudah diatur sedemikian rupa. Nanti kalau masjid ya timbal sedekah, canceling itu masuk ke masjid, masuk ke kalau masjid dan itu. Nanti kalau masjid juga ada sendiri. Rekeningnya JIS, zakat timbal sedekah ada sendiri. Jadi uangnya itu di masing-masing ada pos-posnya gitu. Jadi nggak nyampur dari satu gitu. Kalau kuliah ya uang kayak Jumat itu, kajian itu tuh pakai uang dia itu. Nah usaha ada rekening sendiri. Usaha kayak kontainer itu 5.000 sebulan itu masuk rekening usaha. Nah usaha sama masjid itu dua itu dikumpulin itu untuk jalan masjid. Tapi kalau untuk bangun nggak cukup, tapi tetap ada jemaah begitu, rekening khusus begitu. Pengolahannya begitu, pengolahan untuk keuangannya. Kalau SDM-nya, kan terus aja SDM-nya ini kan tidak seperti perusahaan kontrak, karena ini kan ininya kan mau cari pahala begitu, sama di akhirat. Jadi nggak ada, kita memang sengaja nggak ada kontrak karya, baik di dalam masjid. Nah kebetulan saya juga megang di 98 itu karyawan. Waktu karyawan nanti konsekuensi di Menaker itu harus ada pensiun. Nah itu jadi ribet. Kemarin kita buka jadi marbot. Jadi marbot masjid gitu. Jadi marbot masjid nggak ada konsekuensi terhadap pensiun. Teman-teman pensiun di mana, pada meninggal di mana, itu nggak ada konsekuensi itu. Kalau di sini memang sudah nggak ada kontrak, jadi memang bekerja mau aja. Nggak ada kontrak, saya juga ada kontrak. Jadi ya, karena saya yayasan jadi ada notarisnya. Jadi memang manajemennya masjid ya ada yang kayak mendekati perusahaan ada, tapi di kita tidak seperti itu. Jadi SDM-nya itu yang penting kita kajian-kajian ada isinya, terus kebersihannya kita jaga dan sebagainya. Bagaimana pengurus Al-Ittihad membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar? Membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar. Kita yang pertama ada merekrut juga asatid yang ngajar di sini dari lingkungan dia yang tokoh yang dikarismatikan di masyarakat, sehingga dengan kita dekat dengan dia, masyarakat juga akrab dengan Al-Ittihad. Kemudian kita juga aktif di sini, terlibat di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang itu memang dulunya diinisiasi sama masjid sini, tapi sekarang udah berpindah kayak macam subuh gabungan. Subuh gabungan kita juga menerima kedatangan subuh gabungan setiap Kecamatan Tebet. Jadi mampir ke sini setahun sekali. Bahkan bukan sekali Tebet, ada sejak Jakarta Selatan, Al-Masjid Al-Bakri wa Tahqiq. Dia terima silaturahim soal subuh, karena kalau subuh ngandelin warga sekitar kan sedikit. Nah, jadi gabungan sejak Jakarta Tebet ramai. Gabungan sejak Jakarta Selatan ramai. Itu kira-kira usaha masjid merangkul masyarakat sekitar. Yang dapat dilakukan oleh para pengurus masjid dalam menempatkan media sosial dan komunikasi online. Inisiatif khususnya kita baru aja ngerekrut tim multimedia mungkin baru setahun kali Pak ya. Ada 2 orang dia jadi intens ngelola, karena memang sekarang udah zamannya ya, kita bikin spanduk mungkin nggak sebanyak dulu. Kalau sekarang udah main di sosmed, dan kalau mau silaturahim ke Instagram Al-Ittihad boleh, dan aja masih Ittihad kita punya. Kemudian YouTube juga ada, jadi seluruh kajian bisa siarin streaming di YouTube, streaming di Facebook, atau di Facebook kayaknya enggak deh, streaming YouTube dan streaming di Instagram. Jadi usahanya udah itu kita dari situ juga kita menginfokan, kemudian saat acara dan selepas acara.
Nah, kita usahakan itu di sosmed itu kita aktif di 3 hal itu. Apakah Masjid Al-Ittihad bekerjasama dengan instansi lain dalam kesejahteraan masjid? Ya, dengan instansi lain, kalau saat ini ada sebenarnya DMI, tapi kita nggak membangun kerjasama dengan DMI. Masjid-masjid itu dapat ada bantuan operasional tempat ibadah setiap setahun itu 54 juta, tapi kita lihat nggak mengambil itulah, nanti mempersilahkan masjid-masjid lain untuk mengambil itu enggak. Tapi dengan lembaga lain juga ada, sama BSI ada ya, sama BSI ada, sama apa lagi? Travel umroh ada ya? Travel umroh ya. Yang di pendekatan, lagi pendekatan. Kira-kira begitu, ya. Apa aja sih langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil dalam mengelola konflik internal di dalam komunitas masjid? Jadi gini, ini memang pengurus ini mah ada pro kontra biasa lah gitu ya, pro kontra politik gitu, tapi nggak sampai cat atau apa gitu, biasa seperti itu. Jadi kita kekeluargaan, kalau milih satu monggo, 2 monggo kan gitu, tapi isi 1 kan nggak bisa kedua misalkan gitu. Jadi tapi ya ada di dalam pengurusan juga ada seperti itu, begitu. Tapi ya semua dibuat happy aja gitu. Kita terutama terus berikut gitu enggak. Iya, dengan kumpulnya kita sering interaksi itu juga untuk mengurangi konflik, karena kadang kita konflik itu karena di grup WhatsApp yang kumpul. Begitu kumpul kadang cair. Bahkan kemarin pun kita pengurus baru pulang dari gathering Bali bagaimana? Ini baru pulang ini. Dia ngasih Itu ya. Jadi satu bus sekretaris saya itu nomor 2. Nah kita nomor 1 nih, semua ada nomor 1. Dan bisnya kan 1, 2. Waktu di bus 1 kerjain dia si orang ini. Staff saya ini, akhirnya pindah ke bis 2. Padahal bis 2 orang nomor 1 semua. Jadi kalau udah 1, 2, 1 gitu, 1, 2, 1. Jadi beda 2 nih. Ya biasa itu aja, akrab atau musuhan ya. Kita happy aja. Cukup sekian video wawancara dari kelompok kami tentang manajemen masjid yang baik di era modern. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.